Saya tertarik dengan Papua. Ya. Papua itu tertarik yang pertama, banyak banget tentara mati. Ya. Sedih bang. Sedih. Sedih banget. Kopassus lagi. Kopassus lagi, terakhir kan Kopassus. Maaf kata kalau Kopassus saja kemudian gugur, maaf kata nih, apalagi yang bukan Kopassus ya. Di benak saya lalu kemudian bertanya-tanya kan. Ini pertanyaan saya adalah, ini operasi militer atau bukan? Pasti bukan, Ya. karena istilahnya KKB. Kedua, kalau dia bukan operasi militer, maka pertanyaannya, kenapa tentara di depan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentara kita itu saya masih kagum sih Pak. Apalagi Kopassus lah ya, yang punya nama harum segala macam. Dia punya kemampuan teritorial yang luar biasa, selain tempur lah. Tapi kok quote unquote ya menyedihkan sekali gitu kemarin sampai belasan orang. Ya. Apa yang terjadi sih sesungguhnya? Yang terjadi karena mereka linglung. Maksudnya gimana tuh? Dia jadi linglung. Jadi TNI yang ada di Papua itu jadi linglung, itu sebabnya dia ditembak. Tapi ini benar saya potong Pak. Bapak ngomong begini, ini kan tersiar di dunia nih Pak. Iya, Terus orang Papua dengar, enggak apa-apa. tidak akan menurunkan moral personil Pak. Kau tidak, biar dia tahu memang. Jadi kelinglungan itu terjadi kenapa, itu kan harus Oke, pertanyaannya. oke. Betul, setuju Kenapa itu. dia linglung? Kenapa? Nah, kita lihat. TNI itu didesain untuk melaksanakan operasi militer. Oke? Sepakat. Kalau bicara operasi militer, dalam perintah operasi selalu musuh posisi di situ, senjatanya sekian banyak, jalan pendekat sekian, morilnya begitu, lengkap jelas dalam perintah operasi. Ya. Sekarang apa itu terjadi di Papua? Tidak. Karena Pangdam saja bilang, sekarang kita melaksanakan penegakan hukum membantu Polri. Penegakan hukum Membantu Polri. Polri. TNI tidak didesain untuk melaksanakan membantu Polri penegakan hukum. Tidak ada desain untuk itu. Itulah menyebabkan dia linglung. Katanya kita di sini ke sana untuk berperang, ternyata membantu Polri. Kalau membantu Polri apa? Mengejar, menangkap, menyidik, menyelidiki. Itu judulnya. Lah bagaimana dia tidak didesain itu? Desainnya military operation. Lalu dia suruh laksanakan law enforcement. Saking linglungnya, makanya Panglima juga bilang, sekarang saya naikkan jadi apa itu Siaga tempur. siaga tempur. Kenapa? Dia itu singgung pemerintah. Lihatlah, look, tentara saya udah siap tempur. Mana perintah kamu untuk saya bertempur? Itu jelas itu, pesan itu. Loh iya kan pesannya Laksamana. beliau Siaga tempur. siap siaga Siaga tempur. tempur. Artinya, Nah, artinya mana apa? perintah? Tinggal Mana perintah. perintah ini udah siap bertempur. Nggak dikasih perintahnya. Sedangkan siap-siap begini nggak kasih perintah, ketembak satu-satu. Yang seharusnya perintah itu datang dari Nah, perintah itu datang hanya dari 3 orang. Oke. 2 lah. 1, presiden. Dalam keadaan memaksa, presiden dapat memerintahkan TNI untuk melaksanakan operasi militer. Pasal 18 itu, Undang-Undang TNI nomor 34. Yang kedua, 2 ini, DPR dan pemerintah. Oke lah, pemerintah Menko Polhukam. 2 ini yang memberikan kebijakan dan keputusan politik untuk memerintahkan TNI melaksanakan operasi militer senperang untuk mengatasi pemberontak bersenjata. Ini 3 ini. Ya. Tanpa ada ini, linglung dia. Kok Bapak sebutnya pemberontak bersenjata sih Pak? Ya, karena TNI desainnya untuk mengatasi operasi militer, mengatasi pemberontak bersenjata. Tapi kan resmi negara kita menggunakan istilah KKB Pak. Itulah yang saya suka bilang. Kriminal bersenjata. Itu yang saya bilang, ini yang membuat linglung. Kenapa? Kita bilang kriminal bersenjata. Apapun kalau kriminal, Polisi. maka law enforcement. Lah kalau law enforcement ngapain kirim tentara ke sana? Biarkan aja polisi. Kalaupun tentara udah diam-diam aja di belakang, nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Prinsip dalam law enforcement itu diskresi polisi melekat kepada personil polisi, tidak melekat kepada personil TNI. Jadi ketika TNI menahan orang, menangkap orang itu pelanggaran HAM.
Kalau tentara di depan menangkap segala macam. Oh Pernah ya tuh jelas lah, kan diskresi Pak, diskresi menangkap itu hanya melekat kepada personel Polri. Karena judul tadi penegakan hukum, law penegakan enforcement. hukum. Depan lawannya itu kelompok kriminal. Bersenjata, KKB. Mau bersenjata mau tidak yang namanya kriminal ya kriminal. Oke. Kalau operasi militer bukannya kemudian itu akan dalam terancam juga pelanggaran humaniter. Nah, tidak. Nah, ketika kita berbicara military operation atau operasi militer terjadi kapan? Itu pertanyaannya. Oke. Ya kan? Terjadi kalau di depan kita ambil patokannya hukum humaniter, protokol 2. Bahwa di situ ada 2 konflik bersenjata. Konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata internal. Oke, bedanya Nah, apa di tuh? kita kalau internasional ini konflik dengan negara ya pertanyaan tadi Ya. negara. Kalau internal, maka konflik bersenjata dengan dissident armed forces. Jadi kalau ada dissident armed forces atau pemberontak, tahun-tahun 60-an kan kita sebut pemberontak mereka. Ya. Pemberontak ini kalau ada pemberontak, maka lawannya itu adalah government armed forces. Itulah protokol 2. Oke. Lalu pertanyaannya, kapan disebut pemberontak? Betul. Iya kan? Disebut pemberontak apabila mereka itu sudah punya hierarki yang jelas. Pertama Pak, punya Yang hierarki. pertama, hierarki yang jelas dalam pasukan itu, punya pemimpin yang jelas. Oke. Kedua, dia punya wilayah yang dia kuasai. Oke. Yang ketiga, dia bisa menyerang bersama-sama sewaktu-waktu. Dan kelompok-kelompok Papua itu memiliki 3 itu. Memiliki 3 ini. Nah, dengan adanya 3 ini, maka ada kewajiban yang keempat. Dia harus bisa melindungi orang-orang yang tidak ikut konflik. Jangan sampai mati. Oke. Kalau mati, dia tersangka juga sebagai pelanggar HAM. Jadi kalau dia bertempur antara militer dengan si dissident armed forces, ya sudah hanya dia. Orang-orang yang tidak ikut berkonflik tidak boleh sampai mati, tidak boleh ditangkap. Bahkan kalau sakit, kalau tertembak, luka, itu tahanan perang, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau seperti sekarang, sifatnya itu adalah penegakan hukum. Orang sudah sakit, sudah luka, ditahan, masuk penjara. OPM itu mengarah ke yang mana Pak? Dissident. Kalau bagi saya itu dissident armed forces. Pertanyaannya begini. Peralihan dari OPM ke KKB, paling tidak di tataran sebutan ya. Sebutannya berubah dari OPM ke KKB. Kan itu mengindikasikan bahwa membingkai situasi Papua sebagai pemberontak kan tidak jitu kan Pak? Nah, tidak gitu bagaimana Mas? Karena buktinya diganti statusnya menjadi KKB saja. Lah itu kenapa? Makanya itu bilang, lah kalau memang kita mau KKB ya udah polisi aja. Jangan sertakan tentara. Jangan sertakan tentara. Nah, Kan itu. keputusan dengan law enforcement karena dihadapi KKB Iya. itu berarti datang dari pemerintah Ya Indonesia. pemerintah Bukan kita kehendak sendiri TNI, kan? bukan. Bukan. Jadi bukan TNI yang menyatakan, itu pemerintah. Keputusan politik lah ya. Keputusan politik, jangan bilang ini gerakan enggak, ini keputusan pemerintah. Ya, pemerintah bilang dia hanya kriminal, ya sudah. Ya. Saya sempat merasa kecil hati ketika digunakan istilah KKB. Karena mata awam saya melihat situasinya lebih dari masalah kriminalitas. Ya. Sampai kemudian ada sebutan teroris separatis. Ya. Dari Menko Polhukam tuh. Ya. Telinga awam saya suka dengan sebutan teroris separatis karena menunjukkan sesuatu yang harus jelas-jelas kita lawan. Yang menurut Bapak sebutannya tepat? Itu tidak tepat lagi. Tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Di mana tepatnya Pak? Nah, kita lihat ya. Dia kelompok separatis teroris. Ya. Ketika bicara teroris, itu sudah ada lex spesialisnya, ada undang-undang teroris. Penegakan hukum. Penegakan hukum, sehingga lebih itu harus penegakan hukum. Yang kedua, separatis. Ketika berbicara separatis juga ada 2. Separatis dengan politik dan separatis dengan angkat senjata. Oke. Nah, sekarang dia itu separatis angkat senjata. Nah, separatis angkat senjata itu namanya pemberontak Berontakan. bersenjata kan? Jadi separatis teroris ini paradoks ya Pak? Bertentangan. Dia Ya? bertentangan. Tapi Kekacauan. diucapkan oleh seorang Menko Polhukam. Ya aku nggak tahu mana. Makanya dia kalau kita ini sepertinya ada satu hukum yang tidak dipakai. Jadi ketika kita mau menggunakan TNI, maka hukum humaniter itu harus menjadi pegangan. Di hukum humaniter tidak berbicara teroris. Teroris kan itu hanya niat. Ya, Tapi perbuatannya itu mengangkat senjata. Itu ada di hukum humaniter. Makanya ketika dia mengangkat senjata, dia memberontak dengan terpenuhi persyaratan tadi, dia sudah dissident armed forces.